Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan penyiapan kegiatan belajar mahasiswa. Yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan orientasi studi mahasiswa baru. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau disingkat PKBJJ. Semoga kegiatan ini nanti membawa manfaat untuk teman-teman mahasiswa baru semuanya, selalu mendapat berkah ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kegiatan ini nanti akan memberikan hasil yang sangat baik kepada prestasi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kembali, selamat bergabung di Universitas Terbuka di UPBJJ Surabaya. Semoga kegiatan ini sekali lagi membawa berkah manfaat yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh ini. Semoga amal ibadah teman-teman semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, PKBJJ itu sangat penting bagi kita, terutama bagi Anda mahasiswa baru, karena dengan pelatihan ini nanti dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari selama belajar di Universitas Terbuka. Karena itu mohon siapkan alatnya, yang ada laptop siapkan laptopnya, yang tidak ada laptop, pulpen, dan kertas, karena kegiatan ini nanti akan disertai dengan latihan. Dan latihan itu yang akan menjadi bekal teman-teman semuanya untuk belajar lebih baik lagi, lebih fokus lagi, sehingga harapan teman-teman semuanya untuk mendapat nilai bagus, lulus tepat waktu, tidak terkendala pada kegiatan belajar nanti akan dapat tercapai. Beberapa materi nanti disampaikan saya yang pertama, kemudian oleh teman-teman yang lain, mengawali kegiatan yang seperti ini semoga selalu diberikan kemudahan. Karena itu sekali lagi pada pertemuan ini nanti saya akan bersama-sama teman-teman semuanya belajar tentang bagaimana membaca secara efektif dan merekam hasil baca sehingga modul yang tebal-tebal itu nanti bisa kita cermati semua sekaligus dapat mengerjakan soal ujian akhir semester pada tanggal 6 dan tanggal 13 Desember nanti. Selamat mengikuti kegiatan ini, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, materi kita pada kesempatan ini adalah cara tepat membaca dan merekam hasil baca. Teori ini nanti yang akan kita terapkan untuk membaca modul. Nah, sebelumnya teman-teman, mohon disiapkan modulnya. Bagi yang belum menerima modul, mohon materi ini diunduh dulu, karena di dalamnya nanti ada latihan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, bagaimana cara tepat membaca dan merekam hasil baca? Sesi ini mengajak mahasiswa membahas suatu cara yang tepat dalam membaca modul atau buku materi pokok, buku teks, artikel, dan jurnal. Nanti kita fokus pada buku materi pokok atau modul Universitas Terbuka. Bagi mahasiswa program diploma dan S1, tentu penekanannya pada cara membaca modul. Bagi mahasiswa program pasca sarjana, selain membaca modul, teman-teman harus lebih banyak membaca buku teks yang menunjang dan artikel pada jurnal. Ada satu model membaca efektif yang dapat kita pelajari dan kita terapkan bersama. Salah satunya adalah SQRRR atau SQ3R. Mari kita berlatih dan belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar dan berlatih bersama, mari kita cek. Ada beberapa kegiatan yang merupakan faktor penghambat kecepatan membaca. Nah, kita cek di diri kita masing-masing. Apakah selama ini teman-teman membaca itu melakukan vokalisasi atau mengucapkan apa yang dibaca, jadi disuarakan,
Jika iya, teman-teman harus segera kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Vokalisasi akan menghambat kecepatan membaca. Karena itu sekali lagi coba cek masing-masing. Yang kedua, gerakan bibir. Apakah teman-teman kalau membaca sambil bibirnya digerak-gerakkan? Jika iya, kebiasaan itu harus segera diubah karena membaca dengan menggerakkan bibir akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, gerakan kepala. Kita cek apakah teman-teman kalau membaca masih menggerakkan kepala dari kiri ke kanan atau itu sudah tidak kita lakukan lagi karena itu juga akan mengganggu kecepatan membaca. Kemudian yang keempat, apakah teman-teman kalau membaca sambil menunjuk? Biasanya sih kita lakukan ketika membaca kitab atau Al-Quran, ada penunjuknya. Nah, untuk membaca modul tidak perlu melakukan menunjuk bagian-bagiannya. Jika ada hal yang penting cukup ditandai. Kemudian ada regresi. Apakah teman-teman biasa mengulang-ulang apa yang dibaca? Misalnya dari kiri ke kanan, matanya digeser kiri kanan atau kepalanya ikut bergerak dan berulang. Kalau iya, teman-teman harus mengurangi kegiatan itu. Kemudian yang terakhir, subvokalisasi. Jadi seperti berteriak dalam hati, kayak kita berdoa, bermohon kepada Allah SWT. Nah kalau iya, teman-teman harus mengurangi itu. Karena apa? Keenam kegiatan ini akan menghambat faktor kecepatan membaca. Semoga nanti teman-teman bisa lancar membaca setelah belajar materi ini. Nah, beberapa kegiatan bisa kita lakukan yakni skimming. Skimming itu kita lakukan untuk mengenali topik, mengetahui pendapat orang, mendapatkan bagian penting yang diperlukan, mengetahui sistematika penulisan, penyegaran hal yang pernah dibaca. Jadi ada suatu topik yang sangat menarik, itu bisa kita lakukan dengan membaca namanya skimming. Ada model lagi yang namanya scanning. Kalau scanning itu mencari fakta khusus, mencari informasi tertentu. Misalnya, ketika kita membaca koran, sekarang sedang marak berita tentang COVID-19 atau ditusuknya Syekh Jabir misalnya. Nah, kita khusus mencari itu. Nah, itu membaca yang namanya scanning. Kalau yang skimming tadi, kecenderungan kita membaca koran semuanya, kita lihat tapi topik-topik pentingnya saja. Nah, itu beda antara skimming dan scanning. Nah, sekarang yang lebih kompleks, yang lebih detail, yang sudah disinggung di depan tadi, ada namanya SQRRR atau SQ3R. Kita baca dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi nanti istilahnya pakai bahasa Inggris. Nah, kita lihat S-nya apa? Survei. Nah, pada setiap kita mau membaca, kita melakukan survei. Jadi bukan bertemu topiknya langsung kita baca, tapi kita lihat dulu dari awal sampai akhir. Survei itu akan menambah kegiatan kita dalam mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstraknya, mengetahui ide pentingnya, melihat susunan bahan bacaannya, mendapatkan minat dan perhatian terhadap bahan bacaan, memudahkan mengingat dan memahami. Nah, untuk survei ini bisa kita lakukan pada modul Universitas Terbuka atau buku materi pokok. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah ada modul di hadapan teman-teman semuanya, coba cek apakah pada halaman pertama ada informasi yang bisa kita terima, kita simak. Misalnya, ini ada survei buku UT, kita lihat pada pojok kiri, ada tulisan apa di situ? Ada namanya buku materi pokok dan di bawahnya ada kode modul atau kode BMP atau kode mata kuliah. Agak berbeda antara kode mata kuliah dan kode bahan ajar. Hanya kadang-kadang di UT sudah sebagian besar sama, hanya beberapa saja yang kode bahan ajar dan kode mata kuliah berbeda. Nah, survei buku ini bisa kita telusuri daftar isinya, baca pengantarnya atau pendahuluannya, lihat tabelnya, grafik, gambar, dan sebagainya, baca lampirannya, dan telusuri teksnya. Coba teman-teman buka dulu buku materi pokok yang ada di hadapan teman-teman. Apakah di modulnya UT itu ada kode-kode seperti ini? Ada edisinya, ada judul modulnya, misalnya di situ di contoh ini ada reading to,
ada yang menulis Emalia Iragiliati DKK. Berarti nanti di dalam buku itu ada nama penulisnya. Di antaranya Emalia Iragiliati. Ini dosen Universitas Negeri Malang. Kemudian ada nama penerbitnya. Nah, edisi itu penting karena apa? Kalau UT sudah memperbarui, edisinya akan bertambah. Sehingga nanti teman-teman bisa cek pada halaman pertama. Nah, itu yang harus kita lakukan survei pada BMP atau modulnya UT. Nah, nanti di halaman-halaman berikutnya itu bisa kita cek apa saja sih isinya. Nah, setelah lihat sampul depannya, nanti teman-teman bisa cek halaman-halaman berikutnya. Di halaman pertama itu ada edisi, tahun berapa itu diterbitkan, kemudian berikutnya ada daftar isinya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencermati di situ daftar isi. Di daftar isi bisa kita lihat nanti akan ada informasi-informasi penting kaitannya dengan topik yang akan dipelajari pada mata kuliah tersebut. Nah, setelah survei buku secara keseluruhan, halaman depan dilihat, daftar isinya dilihat, ada berapa modul, ada berapa kegiatan belajar per modul, baru nanti kita survei per babnya. Jadi sekali lagi, jangan baca rincian materi dulu sebelum tahu bahwa modul tersebut atau BMP tersebut berisi berapa judul modul, dan ada berapa kegiatan belajar. Nah, itu yang perlu nanti dilakukan oleh teman-teman. Nah, pada bab nanti juga bisa kita lihat, perhatikan paragrafnya, paragraf pertama, paragraf akhir. Kemudian baru dibaca ringkasannya atau ikhtisarnya, kemudian perhatikan subjudulnya. Kalau survei artikel, kita bisa baca judulnya, perhatikan siapa penulisnya, baca subjudulnya, amati tabel, gambar, peta, dan sebagainya, baca pengantarnya, baca kalimat pertama subbab. Ini penting sekali bagi teman-teman mahasiswa pasca sarjana. Nah, untuk mahasiswa yang S1, insya Allah kalau dengan mempelajari modul, insya Allah cukup. Tapi kalau ingin ada pengetahuan tambahan, nanti bisa dilakukan kita survei artikel. Nah, sekarang kita lihat tentang SQ 3R. Yang S pertama tadi survei, kemudian nanti ada key question, kemudian ada RRR, ada read, ada recite, ada review. Nah, sekarang cek dulu buku materi pokok yang teman-teman hadapi sekarang ini. Silakan cek. Ada berapa judul modul yang ada di hadapan teman-teman semuanya. Nah, silakan membuat catatan atau bisa ditandai modul-modul yang sudah dimiliki teman-teman. Modul itu sudah kita beri gratis asalkan sudah membayar SPP. Jadi silakan menandai, memberi tanda tanya, memberi stabilo, memberi bukan tipek ya. Kalau tipek nanti hilang kalimat-kalimatnya. Diberi stabilo, diberi warna merah, beri warna hijau, beri warna biru. Silakan sesuai dengan minat keinginan teman-teman semuanya ingin warna apa. Nah, itu pada modul teman-teman. Nah, silakan cek yang ada di modul. Sebelum memasuki bab per bab, teman-teman akan melihat ada tinjauan mata kuliah. Nah, tinjauan mata kuliah itulah nanti yang teman-teman tandai bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk deskripsinya ada apa saja. Itu semua dipaparkan di tinjauan mata kuliah. Jadi tujuan umum ada tujuan per bab dicantumkan di situ. Kemudian ke belakang nanti setiap modul, setiap judul modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, jika 2 SKS, ditambah 7, 8, 9, jika 3 SKS, yang pertama tadi 2, kemudian 12 judul modul jika 12 modul atau 4 SKS. Nah, tolong teman-teman cermati, pada setiap bagian itu baru memasuki modul per modul. Nah, misalnya ini kita berlatih untuk survei buku materi pokok. Silakan tuliskan yang dibaca buku materi pokok apa. Sekali lagi, teman-teman yang belum unduh untuk materi ini, silakan diunduh karena ini tempatnya latihan, nanti bisa diisi dengan pulpen, dengan pensil yang sudah disiapkan. Ya. Survei silakan lakukan 3-5 menit. Tolong tuliskan judul BMP-nya.
Buku materi pokok itu judulnya apa? Kalau yang tadi kita lihat ada reading 2. Silakan tuliskan di situ. Siapa nama penulisnya? Di bawahnya judul tadi ada nama penulis DKK. Silakan tuliskan di situ. Tadi nama penulisnya Emalia Iragiliati DKK. Kemudian jumlah SKS-nya ada berapa? Bisa dilihat di mana tadi? Tadi ada kode di pojok kiri atas sampul buku. Jika jumlahnya 3 SKS, kemudian dicek ada berapa modul yang ada di situ. Ingat, tadi yang 2 SKS ada 6 judul modul. Yang 3 SKS ada 9 judul modul. Yang 4 SKS ada 12 judul modul. Nah, silakan diisikan di situ. Ini namanya survei pada sampul buku, jadi garis besar secara keseluruhan. Kemudian judul modul yang akan dibaca modul berapa? Tergantung kesempatannya teman-teman. Jika yang akan dibaca modul 1, tuliskan di situ. Judul modul 1, misalnya ada hakikat membaca, tulis saja di situ. Kemudian jumlah halamannya silakan hitung. Modul 1 misalnya ada 2 kegiatan belajar, masing-masing halamannya ada 15, berarti diisikannya di situ jumlah halaman 15 ditambah 15 sama dengan 30. Jadi pada kesempatan ini teman-teman akan membaca 30 halaman. Kemudian judul-judul kegiatan belajar yang ada pada modul apa saja? Silakan tuliskan, misalnya modul 1 hakikat membaca, kegiatan belajar 1 pengertian membaca, kegiatan belajar 2 jenis-jenis membaca. Silakan tuliskan lengkap di situ. Nah, jika artikel nanti bisa berurut seperti ini, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metodenya, ada pembahasannya, ada hasil, dan ada referensinya, jika itu berupa jurnal. Nah, untuk kali ini teman-teman fokus dulu saja pada buku materi pokok di Universitas Terbuka. Itu langkah yang pertama, survei. Jadi teman-teman mengenali dulu secara keseluruhan. Setelah kenal secara keseluruhan, teman-teman silakan buat pertanyaan. Atau langkah kedua, question. Silakan dari hasil survei tadi yang sudah ditandai, dilingkari, diberi tanda tanya pada pokok-pokok yang teman-teman tidak mengerti. Dari hal tersebut, teman-teman silakan membuat pertanyaan. Bu, kalau misalnya membuat pertanyaan, kalau belum tahu isinya kan tidak bisa membuat pertanyaan. Nah, betul. Sehingga pada kegiatan survei tadi, tolong dilihat daftar isinya, kemudian masuk ke setiap modul. Setiap modul di awal itu pasti ada pendahuluannya. Disitulah ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga teman-teman fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ada cara pintas teman-teman untuk membuat pertanyaan. Misalnya, pada kegiatan belajar 1 ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Minimal teman-teman membuat 2 pertanyaan dari tujuan itu. Atau jika teman-teman sudah punya kesempatan membaca, silakan dibaca sekilas. Di skimming dulu boleh, di scanning boleh, silakan. Ketika bertemu kata-kata inti, dari situlah teman-teman membuat pertanyaan. Jadi sekali lagi, dari hasil survei, ajukan berbagai pertanyaan menggunakan kata tanya. Boleh dengan kata apa, boleh dengan kata kapan, boleh dengan kata di mana, boleh dengan kata mengapa, boleh dengan kata siapa, boleh dengan kata bagaimana, boleh dengan kata berapa. Tapi karena ini sudah program studi sarjana, tidak lagi SLTA, minta tolong pertanyaannya yang pertanyaan tingkat berpikir tingkat tinggi. Misalnya, kata tanya di mana? Jawabnya kan di mana Anda lahir? Jawabnya di Surabaya, titik. Nah, silakan tanya mengapa. Gitu ya. Jadi nanti kita perlu pertanyaan yang jawabannya agak panjang sehingga argumen teman-teman nanti tampak di situ. Sehingga pertanyaan yang kita buat nanti menjawab isi materi yang akan dibahas.
Nah, untuk latihan SQ 3R silakan question. Jadi ada waktu 3 menit, silakan kerjakan. Informasi yang diharapkan akan diperoleh dari membaca apa? Tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, setelah membaca modul ini, teman-teman diharapkan memahami tujuan membaca. Gitu ya. Nah, sekarang dibuat pertanyaan. Apakah tujuan membaca? Beri tanda tanya. Nanti jawabannya lihat di buku materi pokok yang disiapkan. Kemudian langkah yang ketiga read. Nah, setelah kalimat-kalimat pertanyaan dibuat, jadi masing-masing silakan mau buat pertanyaan 3 boleh, 4 boleh, 9 boleh, 10 boleh. Karena dengan pertanyaan ini nanti teman-teman akan terbimbing untuk membaca. Misalnya tadi tujuannya 2, minimal teman-teman membuat 2 pertanyaan. Tapi jika menginginkan pemahaman yang lebih detail, silakan buat pertanyaan lebih dari 2 dan catatannya konsep berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya bertanya waktu, bukan hanya bertanya tempat, bukan hanya bertanya kapan. Jadi silakan jelaskan atau mengapa atau bagaimana. Jadi proses yang perlu jawaban panjang. Nah, pada langkah ketiga inilah kita dipandu oleh pertanyaan itu. Baca tulisan bagian demi bagian dengan catatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Atau boleh tanpa ada pertanyaan tapi teman-teman tetap membacanya. Yang kedua, cari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk mempermudah memahami dan untuk kepentingan nanti menjelang ujian akhir semester, setiap kali menemukan jawaban, tolong diberi tanda, beri garis bawah, diberi catatan. Ini jawaban pertanyaan nomor sekian. Kemudian halamannya diberi lingkaran sebagai penanda. Kemudian yang ketiga, cari ide pokoknya apa. Ide pokok biasanya setiap paragraf ada satu dan pada umumnya dalam konteks berbahasa Indonesia diletakkan di depan. Tapi tidak jarang pula ada yang diletakkan di belakang dan ditambah di tengah. Sehingga satu paragraf itu berisi ide pokok tapi banyak penekanan-penekanan. Kemudian yang keempat, pada saat read, saat membaca, perlambat tempo membaca pada bagian yang sulit atau penting. Boleh diulang di sini tapi bukan regresi ya. Diulang di sini, diberi penanda, diberi catatan jika itu memang perlu pencermatan. Sehingga sudah ada beberapa tanda ketika kita membaca atau read. Kemudian yang kelima, jangan membuat catatan dan tanda-tanda menggaris bawah. Ini alternatif jika teman-teman tidak motorik. Kalau motorik itu ketika membaca tangannya pasti ikut menandai, ikut bergerak. Silakan ini alternatif saja karena ini nanti akan menekankan pemahaman teman-teman semuanya. Nah, letak ide pokok paragraf, teman-teman, ada yang di awal paragraf. Ini tadi yang saya sampaikan, pada umumnya wacana berbahasa Indonesia letaknya di awal paragraf, yang sering disebut paragraf deduktif. Ada juga yang di tengah paragraf, tapi ini agak jarang. Kemudian ada yang di akhir paragraf, ini juga sama, ini untuk paragraf induktif. Ada beberapa, tapi tidak terlalu umum. Kemudian ada yang ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Bahkan pada seluruh paragraf. Jadi semua kalimat berposisi sangat penting. Nah, bagaimana mengenali detail tulisan? Ditulis dengan huruf kursif atau huruf miring. Ya, terutama yang berbahasa asing itu mesti dimiringkan. Biasanya dicetak tebal juga atau digaris bawahi atau dibubuhi angka dan huruf. Kadang-kadang ada yang sudah dicetak tebal dimiringkan. Itu artinya teksnya berbahasa Inggris dan penting. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Saking pentingnya dimiringkan, ditebalkan juga, digaris bawahi. Sebetulnya cukup satu saja dengan huruf miring atau cetak tebal atau garis bawah.
Nah, silakan beri tanda sendiri dengan angka, dengan huruf. Kalau saya suka menandai dengan bintang. Artinya ada sesuatu yang kita gapai nanti yang insya Allah nanti akan menguatkan kita. Ada kata kunci penuntun, ungkapan penekanan, mengubah arah, ilustrasi, tambahan, dan simpulan. Jadi teman-teman nanti bisa mengarahkan ke sana. Nah, untuk latihan SK3R dalam rangka read diberi waktu 10 menit teman-teman. Silakan baca keseluruhan isi modul dengan menggaris bawahi kata, kalimat yang penting untuk diingat atau untuk dibahas. Sekali lagi, teman-teman siap pulpen, siap kertas untuk menandai modul-modul yang dibaca, sehingga nanti ada informasi-informasi penting semua bisa kita cermati. Kemudian yang kedua, kalau ada yang punya stabilo silahkan. Bagian yang penting-penting itu kita beri stabilo baik kata, kalimat, atau frasenya. Silakan lanjutkan juga membuat catatan kecil pada modul. Modul itu ada halaman yang kosong sebelah kiri, sebelah kanan, atas, dan bawah. Nah, modulnya UT yang sekarang versinya kecil untuk meringankan teman-teman. Nanti yang akan datang, modul UT akan dicetak lebih lebar, lebih luas, sehingga ketika perlu catatan dan teman-teman tidak membawa pensil, tidak membawa kertas, bisa dicatatkan di situ. Silakan teman-teman untuk membaca. Ada waktu 10 menit, tapi mungkin saat ini tidak perlu 10 menit ya. Satu paragraf saja, teman-teman baca, teman-teman tandai bagian yang penting, silakan lakukan itu. Fokuskan pada satu kegiatan belajar tertentu saja. Tidak usah membaca BMP secara keseluruhan. Nah, keseluruhan nanti silakan lakukan setelah kegiatan ini. Nah, nanti setelah read ada langkah namanya recite. Karena itu untuk menyiapkan langkah keempat ini, kegiatan read sangat penting dilakukan dengan memberi tanda, membuat catatan, diberi angka-angka, diberi huruf-huruf. Silakan lakukan untuk satu kegiatan belajar, sebagian kecil saja, tidak usah keseluruhan, nanti keseluruhannya teman-teman bisa lakukan setelah kegiatan ini. Oke, sekarang lakukan, silakan, ada waktu, tidak usah lama ya, nggak usah 10 menit, mungkin 2 menit saja cukup, sambil mencermati bahwa kita nanti akan menceritakan kembali atau membuat resume dari yang teman-teman baca. Satu menit, silakan. Silakan beri coretan modul-modul teman-teman semuanya. Silakan beri angka-angka. Yang bawa stabilo silakan di stabilo bagian yang penting. Yang tidak membawa stabilo cukup beri garis bawah, jangan dioret-oret tapi beri garis bawah atau lingkaran atau tanda love di buku penjenengan biar nanti semakin senang membaca karena ada tanda-tanda khusus. Satu paragraf cukup? Oke, nanti dilanjutkan kemudian. Nah, setelah satu paragraf teman-teman baca, silakan sekarang langkah keempat. Namanya recite atau recall. Pada langkah recite atau recall ini, teman-teman berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian. Beri tanda di situ, beri catatan di situ, sehingga memudahkan kita untuk mengingat bagian yang penting. Nah, yang kedua, coba menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan pada langkah kedua atau question. Jawab pertanyaannya dengan sedikit mengulang pertanyaannya. Misalnya, mengapa saat ini Indonesia dilanda oleh kekeringan? Nah, diulang sedikit. Indonesia dilanda oleh kekeringan karena bla 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 bla, baru jawabnya. Itu gunanya untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa poin yang kita pelajari sekarang ini adalah tentang kekeringan. Memudahkan menghafalkan seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, pada saat recite ini teman-teman buat catatan.
Silakan sesuai dengan kegemaran masing-masing. Catatannya dibuat dalam bentuk gambar boleh, frase-frase boleh, atau catatan berupa kalimat lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang suka menggambar biasanya dirangkai dalam bentuk gambar atau kata-kata yang disambung-sambung sehingga menjadi suatu gambar. Silakan lakukan sesuai dengan kesukaan teman-teman. Kemudian yang keempat, jika masih mengalami kesulitan, baca sekali lagi paragraf yang tadi sudah dibaca, agak pelan sedikit, agak ditekankan sedikit boleh, atau misalnya mau disuarakan sedikit boleh, karena memang tujuannya untuk mendalami isi materi. Silakan lakukan dan sambil buat catatan. Nah, itu namanya langkah recite. Nah, saya biasa menyebutnya dengan membuat rangkuman atau membuat resume. Silakan. Nah, itu langkah keempat yang namanya recite. Ketika kita menghafalkan kalimat modul, biasanya kita lupa. Tapi ketika kita menceritakan dengan kalimat sendiri, biasanya kita gampang ingat. Karena itu lakukan yang kedua, tulis dengan kalimat sendiri. Nah, itulah langkah recite. Oke. Sekarang kita berlatih untuk recite. Ceritakan atau ungkapkan apa yang sudah dibaca secara lisan atau tertulis. Mohon untuk kesempatan ini karena di soal di latihan itu ada titik-titiknya, tuliskan saja di situ apa yang sudah teman-teman baca. Misalnya tadi tentang kekeringan atau tentang membaca. Membaca ternyata sangat penting bagi kehidupan kita. Karena membaca memerlukan juga berpikir. Dengan membaca, kita akan bisa menindaklanjuti kegiatan membaca itu. Misalnya dengan menulis atau berbicara atau menyampaikan pendapat kepada orang lain. Itu contoh untuk recite. Silakan tuliskan, boleh hanya dengan kata-kata saja, boleh dengan frase atau beberapa kata jadi satu, atau boleh dengan kalimat. Boleh juga dengan gambar. Jadi pakai bagan boleh, silakan lakukan. Ini untuk recite. Oke, cukup untuk recite. Kita teruskan untuk langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima itu review. Apa sih review? Tujuan kita adalah untuk mengulangi kembali yang dibaca. Telusuri judulnya, subjudulnya, dan bagian-bagian pentingnya. Dapatkan ide pokoknya. Apa gunanya ini? Kita mengulas kembali apa sih yang sudah kita baca. Dan kegiatan ini juga untuk mengetahui, oh ternyata saya belum paham benar materi ini. Nah, itu kita lakukan pada kegiatan review. Atau saya melebihi kompetensi yang sudah ditentukan karena saya mendapatkan ide pokok yang di luar ini merupakan pengayaan. Nah, itulah kegiatan review. Nah, sekarang kita cek ke latihan untuk review. Silakan cek lagi pada kegiatan mulai survei, question, read, recite, dan sekarang kita review. Pertanyaan apa saja yang sudah terjawab? Misalnya teman-teman tadi mengajukan 5 pertanyaan. Ternyata pertanyaan yang baru terjawab 3. Berarti ada 2 yang belum terjawab. Nah, 2 yang belum terjawab itulah yang nanti harus ditindaklanjuti teman-teman. Misalnya dengan membaca ulang bagian-bagian yang berkaitan dengan pertanyaan itu atau membaca ulang keseluruhan dengan agak cepat tapi fokus pada yang belum terjawab. Kemudian yang kedua, konsep apa yang sudah dipahami? Jika ada yang belum terjawab ada 2 kemungkinan. 1, kurang waktu. 2, memang belum paham konsepnya. Jika yang kedua yang terjadi, berarti teman-teman harus kembali lagi ke bagian inti untuk melanjutkan pemahaman konsep yang lebih baik. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, konsep apa yang belum dipahami? Maaf, yang pertama tadi sudah, yang ketiga belum. Sehingga dengan review ini kita tahu apa yang sudah kita lakukan, sudah sesuai tujuan, apa yang sudah sangat kita pahami, apa yang belum kita pahami, dan apa yang belum dikenal sama sekali. Nah, kegiatan review inilah yang memancing kita, membawa kita untuk kita lanjut atau kita kembali membaca. Jadi kegiatan review inilah yang mendorong kita nanti, oh berarti saya harus membaca lebih detail lagi, lebih paham lagi, dan harus menandai supaya recite-nya nanti bisa lancar. Oke teman-teman, bagaimana membuat catatan setelah membaca? Pada SQ3R sekali lagi ada langkah survei, ada langkah question, ada langkah read, ada recite, ada review. Menerapkan model membaca efektif dengan SQ3R itu kemudian teman-teman lakukan proses persiapan sebelum melakukan pembacaan secara penuh, review kembali untuk memastikan pemahaman terhadap bahan bacaan. Sehingga latihan ini biasanya kalau kita tatap muka, latihan ini langsung kita lakukan pada kegiatan tatap muka saat itu. Karena ini pembelajaran pelatihannya lewat daring, nanti diharapkan pada akhir kegiatan ini ada waktu kita sisakan untuk teman-teman men-share hasil latihan yang sudah dilakukan. Karena itu, ayo jangan ngantuk, modulnya dibuat lagi, siapkan pulpennya, siapkan stabilonya untuk mencermati sekalian modul, sekalian kita belajar kegiatan belajar 1 di modul 1. Nah, bagaimana membuat catatan? Caranya efisien, akurat, dengan kecepatan tinggi. Memahami lebih baik, kerjasama mata, otak, dan seluruh indera. Nah, di belakang ada yang bilang, Bu, saya ngantuk. Kalau ngantuk harus ada aktivitas selingan supaya membacanya jalan terus. Jadi kalau ngantuk jangan diteruskan dulu membacanya, berdiri sejenak, olahraga sejenak, tangan digerak-gerakkan dulu biar tidak mengantuk. Kalau sudah segar, yuk kita siapkan lagi membaca modulnya Universitas Terbuka. Membaca sesuai tujuan. Ingat teman-teman, di awal modul ada tinjauan mata kuliah. Itu yang akan mengarahkan kita membaca. Di setiap modul itu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Bahkan di setiap kegiatan belajar. Sehingga silahkan baca sesuai dengan tujuan teman-teman. Jika inginnya nanti hasilnya bagus, nilainya bagus, paham materinya, bisa mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, catat baik-baik apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana membuat catatan setelah membaca? Cek dan perkuat pemahamannya dari kompetensi khusus pada modul, kaitkan dengan pemahaman Anda dalam bentuk checklist. Tadi pada langkah kedua ada question. Nah, saat question itu perbanyaklah membuat pertanyaan dari modul atau kegiatan belajar yang Anda baca. Jangan hanya membuat 2 pertanyaan dari 2 tujuan. Kalau ada tujuannya 2, buatlah 5 atau kalau bisa 10, tidak apa-apa. Karena itu nanti akan mengarahkan pemahaman kita yang lebih baik. Kemudian inti dari membaca adalah memahami. Sekali lagi teman-teman, inti dari membaca adalah memahami, bukan sekedar menghafal. Memahami itu mengenali dan menangkap ide utama dari setiap paragraf. Setiap paragraf ada topiknya, ada intinya. Ambil intinya, beri catatan, di situ nanti yang teman-teman pahami, insya Allah. Dengan memahami, gampang nanti kita ingat. Kemudian yang ketiga, rekam hasil baca dalam bentuk yang disukai sebagai referensi cepat dan akurat. Kalau saya suka memang catatan dengan saya beri bunga, saya beri bintang, saya beri pokoknya ada gambar-gambarnya. Silakan lakukan itu biar tidak membosankan dan gampang diingat. Ketika nanti ada konsep ini, oh yang dulu saya beri bintang,
sehingga mengarahkan pada ingatan kita, pemikiran kita untuk mengingat kembali informasi itu. Kemudian yang keempat, outline. Bisa teman-teman membuat outline dengan menuliskan butir ide penting secara berjenjang dan sistematis. Nanti di akhir materi ini, nanti sekilas kita berlatih tentang peta konsep atau outline. Kemudian rangkuman. Menggunakan parafrase, ungkapan, pemahaman pembaca dengan bahasa sendiri. Jadi kita merangkum. Kalau merangkum teman-teman, kalau membuat resume, jangan ngeplek. Ngeplek itu apa ya? Sama persis dengan yang tertulis di modul. Usahakan kalau membuat rangkuman itu kalimat kita sendiri. Jangan kalimat modul. Intinya saja ambil di modul, tapi kalimatnya ditulis dengan bahasa sendiri. Karena itu yang akan gampang mengingatkan kita tentang konsep-konsep yang kita pelajari. Nah, bagaimana membuat catatan setelah membaca modul? Lihat jumlah halaman. Seberapa banyak materi yang perlu dipelajari. Nah, sekarang cek teman-teman yang prodi agribisnis, ada berapa PMP yang sudah diterima bagi yang mengambil SIPAS non-TTM. Kalau yang non-SIPAS atau model SKS, bahan ajarnya dikirim dari Jakarta ya. Mudah-mudahan sudah sampai. Kalau belum sampai, boleh mungkin melihat temannya atau pinjam dulu kalau ada yang kenal. Kalau tidak ada, silakan buka RBV, Ruang Baca Virtual. Atau boleh buka BA Digital yang kemarin sudah diajari teman-teman IT yang menyampaikan materi di OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru. Bagi yang belum, boleh komunikasi dengan kami. Silahkan lakukan itu, mudah-mudahan BMP-nya sudah ada semua. Kalau satu kegiatan belajar, coba cek. Ada berapa halaman satu kegiatan belajar? Nah, kemarin ketika saya buka modul Bahasa Indonesia, di kegiatan belajar 1 itu ada 16 halaman. Padahal Bahasa Indonesia itu ada 2 SKS kali 6 modul, berarti 12 kali 15 halaman. Jadi jumlahnya semuanya 15 kali 6. Nah, setebal itulah nanti yang akan dipelajari jika 2 SKS. Untuk yang 3 SKS berarti 15 kali 2 kali 9. Bahkan ada yang lebih dari 15. Karena itulah cermat membaca bukunya, atur waktunya dengan baik supaya nanti bisa memahami isi bacaan tanpa melewatkan ide-ide yang penting. Kemudian perhatikan struktur atau sistematika buku materi pokok atau modulnya UT. Coba cek. Modul UT selalu ada halaman sampul, kecuali sampulnya yang udah lepas ya. Di halaman sampul sudah ada informasi, judul modulnya, kode mata kuliahnya, kemudian nama pengarangnya, kemudian ada informasi edisi dan penerbitnya. Kemudian di halaman-halaman selanjutnya itu ada tinjauan mata kuliah. Kemudian berikutnya ada masuk modul. Berikutnya ada lagi. Nah, itulah sistematika yang ada di BMP-nya UT. Nah, silakan cek sekarang apakah betul setiap kegiatan belajar seperti itu? Jika iya, berarti nanti teman-teman akan mengikuti sistematika yang ada di modulnya UT itu secara konsisten. Nah, silakan cek. Di bagian akhir ada bagian apa namanya? Nah, di bagian akhir itu ada tes formatif. Umpan balik tindak lanjut juga ada, kunci jawaban tes formatif juga ada, glosarium kadang-kadang ada di setiap modul, kadang-kadang ada di bagian akhir modul, kemudian daftar pustaka. Nah, silakan kalau misalnya ada gaya membaca yang dari belakang, biasanya membacanya tes formatif dulu, kerjakan dulu, tapi nggak usah lihat kuncinya. Karena tes formatifnya sudah ada kuncinya. Kalau mau membaca dari awal, berarti teman-teman judul modul, isi kegiatan belajar, uraian materinya, kemudian nanti ada latihannya, kemudian nanti ada tes formatifnya, itu semua ada di situ. Karena sistematika modul UT tetap insya Allah sama meskipun penulisnya berbeda-beda. Nah, seperti ini sistematikanya.
Silakan cek sekali lagi di modul teman-teman semuanya. Jika iya, beri tanda. Dan halaman modul UT itu selalu ditandai dengan judul, nomor modul. Kalau modul 1 halamannya pasti 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Kalau modul 2 halamannya 2.1. Coba cek, sambil dicek. Modul 2, 2.1, 2.2. Jadi halamannya tidak sambung dari halaman pertama sampai halaman akhir. Sehingga ketika teman-teman ditanya, ada berapa halaman 1 BMP itu harus menjumlah mulai modul 1 sampai dengan modul akhir. Nah, bagaimana lebih rinci membuat catatan? Ya, catatan bisa kita buat dari menemukan data dan fakta yang penting dengan cepat dan mudah. Caranya yang pertama, perhatikan pada hal yang penting. Bagian yang diberi kotak, penjelasan khusus, kata bercetak tebal, bercetak miring, daftar nomor, atau diberi bintang-bintang, atau bunderan-bunderan, itu artinya itu termasuk bagian penting. Nah, bagian penting itu jangan dilupakan. Biasanya kalau saya beri akulade, atau kurung, atau gambar bintang, atau gambar apa, gambar kesukaan teman-teman. Yang suka mobil, beri gambar mobil misalnya. Yang suka bunga, beri tambahan gambar bunga. Itu hanya penanda bahwa itu bagian penting. Kemudian perhatikan paragraf penting. 2 paragraf pertama dan 2 paragraf terakhir. Itu biasanya merupakan penguatan. Karena itu teman-teman, tapi tolong tetap cermat pada semua paragraf, karena di setiap paragraf ada bagian inti pokok yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, fokus pada kata kunci atau keyword-nya. Apa sih kata kunci yang ada pada BMP itu, pada modul itu? Terminologi khusus dan kata yang bercetak khusus, cetak miring, cetak tebal, ukuran huruf, dan sebagainya. Biasanya, subjudul itu merupakan ide atau topik, dan itu biasanya dicetak tebal. Nah, pada bagian itu tolong beri tanda, boleh garis bawah, boleh tanda-tanda yang lain. Kemudian pisahkan kegiatan membaca dan mencatat. Tapi kadang-kadang orang punya kebiasaan membaca dan mencatat merupakan 2 kegiatan yang berbarengan. Boleh asalkan tidak terlalu. Mencatat membuat proses membaca lambat. Ya. Jadi pada awal membaca tidak usah mencatat dulu, baca dulu semua 1 paragraf selesai, baru nanti beri tanda. Fokus pada pengertian dan pemahaman sebelum membuat catatan. Karena itu teman-teman, baca di paragraf pertama biasanya bicara tentang hakikat, tentang pengertian. Pada topik itulah, pada bagian itulah teman-teman yang harus menekankan. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada penting, sulit, belum dipahami, misalnya pakai penanda begitu, tidak apa-apa. Kalau bagian penting, kalau saya biasanya saya lingkari, saya beri akulade. Sulit belum dipahami, gambarnya silang-silang seperti itu. Fase atau paragraf penting boleh seperti ini. Bagian menarik boleh dilingkari, perlu dihafal bisa digaris-garis. Atau nggak ngerti aku bingung, beri tanda tanya, boleh silahkan sesuai dengan keinginan dan minat masing-masing. Bagaimana agar hal penting tidak terlewatkan? Kita perlu mengenal struktur kalimat. Ada subjeknya, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Yang prodi bahasa Indonesia, yang pendidikan bahasa Indonesia insya Allah. Yang sastra Inggris, yang pendidikan bahasa Inggris insya Allah. Tentang SPOK sudah hafal dan sudah paham. Nah, teman-teman yang lain silakan bahwa di setiap kalimat itu selalu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jika pada kalimat-kalimat lisan biasanya memang tidak lengkap seperti ini. Tapi dalam modul teman-teman bahasa tulis insya Allah strukturnya lengkap. Gunakan penanda catatan sederhana dan konsisten sama dengan tadi. Jangan berubah-ubah. Kalau misalnya tadi kayak gaya saya, kalau nggak ngerti saya bingung saya beri tanda tanya. Ketika saya membuka catatan-catatan saya, ketika ada tanda tanya artinya saya harus membaca dengan lebih jeli, teliti, dan hati-hati. Artinya, konsep itu sangat penting karena saya belum paham.
Silakan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda pribadi, boleh. Kalau ada yang suka membaca itu dan paham, beri tanda love, tanda cinta, boleh, silakan lakukan. Membuat garis bawah, perhatian ketika semua di-highlight, tapi jangan semua di garis bawah ya. Jadi kalau satu paragraf jangan digaris bawahi semua. Nanti kita yang bingung, yang penting yang mana. Kalau penting semua satu paragraf, cukup dengan akolade. Misalnya contoh yang ketiga, fase atau paragraf penting. Beri tanda saja lingkaran bahwa itu bagian penting keseluruhan. Beri tanda hanya kunci yang membangun sebuah pengertian. Jadi sekali lagi, ini untuk mengingatkan kita, untuk penanda kita bahwa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang perlu kita cermati. Gunakan tanda sederhana namun konsisten, mudah melakukan klasifikasi atas catatan yang dibuat. Sekali lagi, membaca bisa kita buat menjadi hobi jika membaca itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, bagaimana merekam hasil baca? Tuangkan hasil membaca ke dalam buku catatan atau potongan kertas HVS. Khusus untuk perekaman bacaan melalui outlining atau resume, buat cover identitas buku atau bahan ajar. Jadi nanti bisa dicepret sendiri, jadi lembaran kertas boleh, atau yang punya buku di buku boleh, tapi beri judul yang menarik, sehingga kita tertantang atau selalu ingin untuk membacanya. Tuliskan konsep-konsep pentingnya, cantumkan halaman sumber kutipan. Misalnya, ketika saya membaca modul 1, bertemu dengan topik yang menarik, hakikat membaca misalnya, di halaman 1.9. Nah, pada situ harus ditandai bahwa resume saya ini dari halaman 1.9. Ketika suatu saat misalnya menjelang ujian akhir semester, kita nggak perlu baca modul lagi, yang kita baca resume kita. Tetapi ketika membaca resume kita nggak paham. Sering begitu kan? Saya juga sering melakukannya itu. Saya baca lagi, kok nggak paham, kenapa tulisan saya seperti ini. Nah, ketika ada 1.9, saya tinggal membuka modulnya lagi 1.9. Sehingga saya tidak perlu lagi mencari-cari di halaman berapa topik ini. Nah, itu yang akan membantu kita. Oke, teman-teman, merekam hasil baca salah satunya boleh dengan membuat bahkan membuat diagram atau membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah konsep-konsep yang ada pada bagian kita. Misalnya, kalau ada latihan seperti ini, coba teman-teman cermati, kalau ada topik tumbuhan, batang, daun, akar, bunga, kelopak bunga, buah, singkong, ubi jalar, hijau, berwarna-warni. Kira-kira yang merupakan topik pada poin-poin ini itu apa? Nah, silakan tebak teman-teman. Kita ada beberapa kata. Ada tumbuhan, ada batang, ada daun, ada akar, ada bunga, kelopak bunga, buah, singkong, ubi jalar, hijau, dan berwarna-warni. Tolong teman-teman tuliskan di kertas masing-masing. Silakan. Kira-kira apa? Nah, sebetulnya di sini sudah bisa ditebak. Tebakannya dari apa? Dari huruf yang dipakai. Nah, huruf yang dipakai yang berbeda yang mana? Oh, paling atas, Bu. Ya, tumbuhan. Jadi intinya pokok besar yang ada di masing-masing tulisan ini adalah tumbuhan. Nah, semuanya itu bagian dari tumbuhan, mulai batang sampai berwarna-warni. Nah, sekarang kita cek bagaimana peta konsepnya untuk yang ini. Nah, benar kan? Inti yang paling pokok, bahasan yang paling besar ini adalah tumbuhan. Nah, sekarang kita mengatur. Tumbuhan itu memiliki apa? Ada daun, ada akar, ada batang, ada bunga. Nah, coba kembali pada konsep, pada tulisan-tulisan yang tadi. Apakah ada semua ini?
Daun, akar, batang, bunga. Oh iya, ternyata ada. Nah, ada semua bahwa itu bagian dari tumbuhan. Nah, kita kembali lagi. Nah, daun itu ada yang hijau, ada berwarna-warni. Biasanya daun berwarna hijau. Daun dapat berwarna-warni. Nah, akar bisa yang berupa makanan. Ada yang berupa akar biasa. Sering kan kita makan akar-akaran? Misalnya ubi jalar, singkong, itu kan akar sebetulnya, tapi akarnya berupa makanan. Kemudian ada batang yang besar, ada yang berlapis-lapis, ada batang yang biasa, ada yang perdu. Hanya di sini batang tidak didetailkan lagi. Kemudian ada bunga. Bunga itu ada yang berupa buah dan ada yang kelopak bunga. Silakan, ada yang bunga terus menjadi buah. Contohnya apa ya? Bunga yang bisa menjadi buah. Atau bunga yang seterusnya ya bunga saja, tidak bisa menjadi buah. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Apa sih bunga yang berupa buah? Yang bisa selanjutnya menjadi buah maksud saya. Oke. Nah, inilah yang namanya peta konsep. Jadi teman-teman nanti bisa membaca modul itu misalnya dari modul 1. Dari modul 1 itu teman-teman nanti akan membuat peta konsep, tulis pokoknya biasanya berubah judul modul, kemudian berikutnya teman-teman nanti akan tahu oh isinya apa. Nah, untuk memudahkan mengingat, teman-teman bisa membuat peta konsep seperti ini. Oke, ada contoh lain tentang peta konsep? Ini topiknya kira-kira apa ya? Oh, topiknya tentang bahasa. Bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa itu memiliki kaidah. Jadi ada aturan yang bisa kita gunakan untuk berbahasa, yakni sintaksis, semantik, morfologi, fonologi. Nah, istilah-istilah ini kayaknya paham banget itu teman-teman yang jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Sastra Inggris. Kalau teman-teman yang lain kalau ingin belajar tentang istilah ini, monggo silahkan. Karena ini ada di modul Bahasa Indonesia yang merupakan MKDU 4110. Oke, ini juga contoh peta konsep yang agak lebih rumit lagi. Kalau yang tadi sederhana, kalau ini sudah masuk pada modul biasanya. Oke, ini juga sama, contoh peta konsep sudah agak lebih detail, ini topik tertentu, kaitannya dengan protein. Nah, ini contoh untuk peta konsep dari kegiatan belajar 1 modul Bahasa Indonesia MKDU 14110. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri peta konsep seperti ini. Ini contoh, silakan. Boleh cek, boleh ditambah, boleh dikurangi, kurangi jangan ya. Karena ini adalah topik-topik penting pada kegiatan belajar 1, perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Jika teman-teman sudah membuat seperti ini, artinya teman-teman sudah mempelajari modul 1, KB1, Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian materi untuk belajar membaca dan merekam hasil baca. Semoga teman-teman melanjutkan pada kegiatan latihan yang formnya tadi, yang latihannya sudah ada di yang kita kirim, ada di websitenya UT. Selamat belajar, selamat berlatih, sukses untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah, membawa manfaat untuk teman-teman belajar. Nah, tadi di modul ada rangkuman, karena itu sesempatnya teman-teman membaca, usahakan tiap hari membaca supaya teman-teman paham materinya, karena ujian akhir semester UT sepenuhnya diambil dari modulnya UT, bukan dari yang lain, kecuali nanti kalau tugas akhir program, karena berkaitan dengan kasus. Terima kasih sekali lagi, selamat belajar, sukses untuk teman-teman semuanya. Majukan UT, Jaya UT, sukses selalu untuk mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Saya Suparti, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.